Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Suksemo saking semua donatur ring Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Sampun titia nyaman iki melingi. It's fabulous, wonderful. I really enjoyed the meditation and also learning about karma, learning more deeper about karma and the influence it has on our lives and the things we experience in this life. I'm so grateful. Sangat-sangat powerful sekali ya. Jadi waktu meditasi itu menyembuhkan diri kita sendiri dan menyembuhkan bumi. Dari Fitran mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas uluran tangannya berbagi kepada kita. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Mana duluan yang harus diselesaikan, kesehatan spiritual dulu atau kesehatan mentalnya mental dulu. Betul. Nah kalau kesehatan mentalnya aja nggak baik, bagaimana keterhubungannya dengan Tuhan? Sebenarnya kaitannya itu seperti apa, Bun, terkait dengan kesehatan mental dan spiritual seorang manusia? Kesehatan mental itu proses mengenal diri toh. Cuman bagaimana sih sebenarnya kaitannya meditasi ini bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang? Proses spiritual pun akan menjadi sehat ketika proses mental sehat. Apakah proses meditasi ini harus dilakukan dengan rutin? Small Listeners, Indonesia National Adolescent Mental Health Survey merilis bahwa 1 dari 3 remaja Indonesia ternyata punya masalah kesehatan mental, sementara 1 dari 20 remaja Indonesia punya gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Jadi ini satu fakta yang cukup menarik karena angkanya setara dengan 15,5 juta dan 2,45 juta remaja. Kenapa sih anak-anak zaman sekarang gitu ya mudah dan juga rawan terkena gangguan kesehatan mental, dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi ini, terutama untuk Anda para orang tua ya. Ada satu cara ataupun satu tips untuk Anda yang bisa jadi solusi, yaitu meditasi, small listeners, yang mungkin akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini dengan topik manfaat meditasi terhadap kesehatan mental. Audrey sudah bersama dengan pakarnya pagi hari ini, bersama dengan Bunda Arsaningsih selaku guru meditasi Certified Professional Spiritual Healer. Selamat pagi, Bunda. Selamat pagi. Kabar baik, Bunda? Baik sekali. Baik sekali. Ya. Semangat juga pagi hari pagi, ini. Ya. Yes, pagi ini kita akan membagikan insight yang menarik terkait dengan meditasi dan juga kesehatan mental, karena memang Bunda fokus ke hal tersebut gitu ya, Bunda ya. Tapi kalau ngelihat situasi sekarang ya, Bun, banyak banget yang mengangkat isu kesehatan mental. Nggak hanya dari kalangan anak muda, dari millennials, bahkan juga mungkin baby boomers juga udah mulai aware nih terkait dengan kesehatan mental. Tapi kalau dari perspektif Bunda Arsaningsih yang sudah sekitar 24 tahun ya mendalami dunia kesehatan mental dan spiritual ini, seperti apa, Bunda? Ya, memang kesehatan mental itu menjadi sesuatu yang sangat penting saat ini ya, dengan fenomena yang tadi sudah dibahas. Dan itu pun ternyata ya saya mengalami dari proses itu dari tahun 2000. Kebetulan waktu itu saya boleh cerita dulu ya? Boleh, silakan Bunda. Karena ini saling berkaitan. Di tahun 2000 saya mengajarkan senam hamil, ya, dan kesempatan mengajar senam hamil ini tentu saya berhubungan dengan ibu-ibu hamil ya, tentunya. Dan saya berkeliling seluruh Indonesia, bahkan di tahun 2014 saya mendapat muri untuk menyenamkan lebih dari 25 ibu hamil seluruh Indonesia dengan senam Yopita. Nah, di senam itu saya tidak hanya melakukan gerakan, tetapi juga lebih pada proses meditasi untuk ibu hamil, untuk proses penerimaan atas kehamilannya. Ternyata kan di sana dianalisa banyak stres, tegang, marah yang teradiasi dari ibu hamil ini,
Ya tentu saja apalagi anak pertama gitu Ya. ya, pasti kita merasakan gimana Betul. ruwetnya, takutnya. Ya. Dan ternyata itu secara energi, karena saya membidangi proses energi, karena tubuh ibu dan janin berada dalam satu tubuh energi. Yes. Energi yang terradiasi dari ke proses ibu ini akan terekam pada janin. Dan Oke. itu pun akan membuat produk ya istilahnya anak-anak yang terlahir kualitasnya tergantung dari kondisi ibu hamil itu. Oke. Nah dari proses itu sekitar dari tahun 2000 tentu mereka sudah agak besar ya sekarang. Dari situ kita pun dapat feedback bahwa mereka-mereka yang dulu ibunya ikut senam hamil Yopita ini anak-anak cenderung lebih bahagia, mempunyai mental yang kuat ya, lebih bisa menghadapi kondisi kehidupannya ya. Jadi sedangkan mereka yang tidak, diperbandingkan ada suatu penelitian, mereka cenderung mentalnya lemah gitu ya, mudah dibully, tidak punya kepercayaan diri, marah, cemas ya, karena ibu pada saat hamil itu mempunyai masalah di mental mereka. Jadi karena proses ibu dan janin saling mempengaruhi, maka kita bisa melihat bagaimana kondisi ibu pada saat hamil, demikianlah anak yang akan dilahirkan. Oke. Ya dari situ saya pun mengamati, dulu kan belum booming banget nih ya kesehatan mental ya. Baru akhir-akhir ini ya. Baru akhir-akhir ini. Tapi kemudian saya juga orang-orang udah mulai aware dengan proses kesehatan mental, dan saya juga karena terapis secara energi, saya melihat bahwa proses ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru dialami oleh anak-anak atau masalah ya, tapi ada hubungannya dengan proses berada dalam kandungan ibu. Oke, kita tahan dulu sampai situ, Bun. Karena menarik ya. Tadi Bunda juga mengatakan bahwa produk-produk hasil proses kehamilan seorang ibu ini akan menurun kepada anaknya. Seperti apa sebenarnya? Nanti kita akan lebih dalam lagi cerita-cerita bersama dengan Bunda Arsaningsih. Karena tujuan kita melakukan hal ini bukan untuk menghakimi orang lain, tapi tujuannya untuk mengetahui kebenaran. Talk show itu kita bisa belajar banyak dari pengalaman orang. Setelah meditasi saya lebih tenang, saya lebih bahagia. I really enjoyed the meditation and also learning about karma, learning more deeper about karma. Small listeners, satu poin yang menarik ya yang disampaikan oleh Bunda Arsaningsih di poin pertama di sesi kita yang sebelumnya, bahwa memang anak-anak yang mungkin mengalami gangguan mental ya bisa jadi potensial dibawa dari proses kehamilan seorang ibu, karena dalam satu tubuh ya Bunda ya, jadi dalam satu pasti tubuh, akan ada satu koneksi, energi. betul, ada koneksi yang sangat kuat dan mungkin ada potensi untuk menurun. Jadi mungkin itu yang Bunda capture ketika mungkin proses senam hamil yang dulu, dan betul. akhirnya mungkin sampai sekarang Bunda mencari solusi untuk menyelesaikan itu. Gimana proses perjalanan ya Bun? Silakan Bun. Iya, ini suatu perjalanan cukup panjang ya, dari tahun 2000 sampai 2024 ya. Ini. Jadi sudah banyak pengalaman yang saya hadapi dengan ribuan orang ketika mereka mempunyai permasalahan dengan mental health ya. Karena segala sesuatu itu terekam pada tubuh energi. Oke. Nah, manusia selama ini kan hanya menyadari bahwa manusia itu punya tubuh fisik doang. Betul. Padahal secara hakikat atau secara kenyataan kesejatiannya, manusia mempunyai 5 dimensi tubuh. Oke. Yaitu fisik, bioenergi atau tubuh prana atau kinya, kemudian tubuh mental, emosional dan spiritual. Ya. Jadi kita tidak mengenali 4 yang lain ini. Kita hanya mikirin fisik-fisik aja. Betul. Ya, karena saya praktisi di sana, saya mengenali bahwa ternyata proses mental ini ya terbawa dari mulai bayi, walaupun terlihat tidak bisa apa-apa. Ya, bahkan di dalam kandungan, tapi sejatinya mereka punya kesadaran yang merekam. Terus sudah lahir pun
dia juga bisa merasakan misalnya rewel, kenapa marah, oh ternyata dia marah gitu ya. Atau dia sedih, atau dia cemas, takut, itu sebenarnya dia sudah punya rasa ya. Ya. Cuma kita emak-emak ini kan Nggak paham ya. Nah dari situ Betul. kalau kita biarkan, maka itu pun menjadi permasalahan. Apalagi dalam hubungan parenting ya, dengan anak, dengan orang tua. Seringkali inner child itu terluka karena proses orang tua dengan anak. Dan itu terpendam hingga ketika mereka dewasa atau remaja itu meledak ya. Betul. Ya kan nggak terkendali. Dan akhirnya mereka sendiri bingung. Habis itu emaknya juga bingung. Harus siapain anakku kan gitu. Nah dari proses ini pun saya mencoba tadinya dengan proses di terapi lah atau psikoterapi lah gitu. Tapi ternyata itu tidak bersifat permanen. Karena apa? Karena kita yang mengupayakan, orang lain gitu. Bukan dirinya ya? Bukan dirinya. Oke. Sekian lama saya menjadi penyembuh secara energi itu, saya melihat hasilnya kok nggak permanen ya. Terus apa yang harus saya lakukan? Nah disitulah akhirnya saya menemukan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ya, itu tidak bisa digantikan oleh orang lain. Jadi dia pun harus berkesadaran untuk mengelola stres, ketegangan psikis yang ada di dalam diri. Dan mulailah saya mengedukasi banyak orang untuk proses mengenal diri, menata diri, menata pikiran, menata energi. Ya, energi ini perlu dikenali karena segala sesuatu di alam ini adalah energi, termasuk mental kita itu dapat terradiasi. Dan saya menemukan metode soul meter yang saya temukan yang disebut dengan measurement technique of radiation. Jadi satu metode untuk dapat mengukur radiasi-radiasi energi pada orang atau apapun di alam ini, yang saya gunakan untuk mengukur radiasi mental seseorang, permasalahan mental mereka. Dan untuk tentunya perlu solusi dong, nggak cuma dikenalin dong, ya kan? Akhirnya saya pun mencari apa solusinya. Ternyata dengan power energi saya segini membersihkan enggak bersih banget. Akhirnya saya dapatkan bahwa power energi Tuhanlah yang mampu membersihkan. Nah, apa yang harus saya lakukan? Ya saya harus mengedukasi mereka untuk secara spiritual berproses untuk mengakses energi Tuhan dan menggunakan energi Tuhan untuk membersihkan kegelapan batinnya. Ini kan relate sama agama kita kan. Ya, betul. Cuma agama kan teorinya doang, how-nya itu nggak ngerti. Karena ternyata kegelapan batin atau marah ini itu atau mental ini tidak terlihat. Ini dalam bentuk energi. Maka ya saya kembali lagi, oh ternyata energi Tuhanlah yang mampu. Dan bagaimana caranya? Kita ajak dengan proses meditasi. Ya mungkin kalau berdoa tuh antara kita ke Tuhan, mohon ya kan seperti itu proses berdoa. Tapi dalam proses meditasi soul reflection, saya mengcombine dengan menurunkan kekuatan Tuhan di dalam diri. Ya, dalam proses meditasi ini terhubung dengan kekuatan Tuhan dan menggunakan cahaya cinta energi Tuhan untuk merilis hal-hal negatif. Dan saya pahami ya dengan proses minta maaf, memaafkan, menyadari bahwa saya punya marah, ya punya cemas, dan meniatkan kembali, membersihkan dan tentu menguatkan. Energi kan perlu dikuatkan lagi. Yang negatif harus dirilis dulu karena energi tidak bisa ditumpukin. Setuju. Ya salah satunya afirmasi saya sehat. Tapi pikirannya sakit. Ya kan bakal bisa kan betul. Gitu. Maka energi dari pikiran sakit harus dirilis dulu, bersih karena kita bisa mengukur. Setelah itu afirmasi sehat ya harus diradiasikan. Karena di alam ini kan hukumnya sejenis menarik sejenis. Kalau kita mikirnya sehat dan radiasinya ya, kalau pikirannya bisa beda dengan radiasi energinya. Radiasinya sehat maka proses-proses kesehatan akan datang. Tapi kalau kita mikirnya sakit, ya yang membuat kita sakit juga akan datang. Nah ini kan dasar sekali. Oleh karena itu saya bagikan dalam bentuk workshop Soul Matter selama 3 hari. Dan segitu kita pahami gimana sih proses bekerjanya energi, bekerjanya hukum energi, dan bagaimana proses kita
menyelesaikan problem energi mental termasuk di dalam diri kita untuk menjadi lebih baik. Oke. Nah, aku tadi tertarik bahas tentang meditasi nih, Bunda, karena meditasi mungkin kita sudah kenal teknik ini cukup lama gitu ya. Cuman bagaimana sih sebenarnya kaitannya meditasi ini bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang? Mungkin nggak banyak yang ngeh gitu ataupun paham terkait dengan teknik yang satu ini. Sebenarnya gimana nih Bunda mengkaitkan antara meditasi dan kesehatan mental? Iya, karena saya gentol dengan proses meditasi ya. Saya dalam proses pencarian mungkin saya banyak sekali mengikuti kelas-kelas meditasi yang ditawarkan dan ternyata setiap guru proses meditasinya beda-beda gitu ya, tidak sama. Bahkan ada yang menimbulkan trauma, sampai kemarin ada yang bilang, "Saya trauma loh meditasi, nanti disuruh mengosongkan pikiran masuk yang lain." Kan begitu banyak juga terjadi ya. Jadi sangat hati-hati dengan proses meditasi dan saya juga banyak cerita orang ke saya, kok saya cuma disuruh fokus apa itu bisa menyelesaikan mental health, ya saya bilang enggak, kalau cuma meditasi yang berorientasi pada tubuh fisik. Nah, sedangkan proses meditasi soul reflection ini memang berbeda. Karena orientasi kita pada tubuh energi, tentu proses meditasi ini perlu dituntun. Jadi saya menuntun, memfokuskan energi mana yang perlu kita pahami dan kita rilis dalam diri kita. Nanti kalau mereka sudah paham dengan soul matter, mereka bisa mengukur sendiri kekotoran energi di dalam dirinya, mental, di dimensi mental ataupun emosional, dan mereka bisa menata dirinya. Dan saya lihat di sana banyak perubahan ketika mereka mengikuti proses ini. Gitu. Dan kita juga mungkin bagi yang mau ikutan, karena saya di YouTube ada meditasi secara online setiap hari Rebu, ya sejam setengah 7 di Web ya. Itu secara online bersama-sama atau beberapa center soul yang ada di Indonesia, ada di Jakarta, Surabaya, Jogja, dan Bali, Denpasar. Biasanya kita meditasi bareng dan setiap meditasi hanya satu topik saja yang kita bahas. Sehingga kita lebih fokus pada diri, apa sih yang harus kita pahami dengan mental kita, kita benahi. Dan itu sudah banyak pilihan di YouTube Bunda Arsaningsih, mungkin itu bisa dicoba atau dilihat-lihat lagi. Jadi bisa cek di YouTube Bunda Arsaningsih. Nah, ini yang juga jadi pertanyaan, Bun, bahwa memang mungkin awareness terkait dengan kesehatan mental, terus juga mungkin energi-energi ini sudah cukup baik gitu ya. Tetapi masih banyak orang yang hanya sekedar tahu aja, tidak mencoba mencari tahu dan memang mencoba membersihkan energi-energi yang kurang baik, begitu juga mencoba memperbaiki kesehatan mentalnya. Ada nggak sih indikasi yang perlu kita sadarin bahwa kayaknya ini momen saat saya harus membersihkan energi-energi negatif ataupun juga memperbaiki kesehatan mental yang kayaknya kurang baik gitu. Silakan. Mungkin kalau saya lihat saat ini masyarakat lebih baru ya proses orientednya ke kesehatan fisik ya. Kenapa mereka ikut yoga? Sudah bagus lah, lari ya kan sekarang kan lagi happening banget. Lagi hits lari. Pokoknya biar apa? Biar nggak stres gitu kan. Ya happy lah, rame-rame gitu. Tapi pada intinya itu hanya sesaat saja. Ya kan, hanya sesaat. Pada saat itu begitu dia balik, dia akan kembali karena tubuh energi mentalnya memang masih kotor, sedangkan fisiknya lebih sehat. Dengan proses bergerak, maka energi kotor berhubungan dengan tubuh fisik akan dapat dibersihkan. Mereka akan lebih sehat secara fisik. Dan memang ada relate juga, kalau sehat fisiknya, mentalnya juga lebih sehat. Tetapi presentasinya tidak signifikan kalau hanya olahraga fisik saja. Jadi harus diimbangi dengan proses pengenalan diri. Mengenal diri, mengenal saya itu apalah, saya lagi marah, saya punya dendam, saya punya cemas, yang
itu akan menjadi meledak pada saat sesuatu someday gitu ya someday, dan kita akan kewalahan. Jadi Iya. kenapa enggak kita itu mulai dari sekarang, mulai aware, apalagi lagi happening ya, kesehatan mental ini, ayo masuk ke dalam diri, pahami diri kita, tandai apa yang kita miliki, ada rasa yang nggak nyaman itu apa. Jadi kan lebih baik kita berkesadaran lebih awal untuk merilis atau menyelesaikan proses mental kita. Dan akhirnya di masa yang akan datang kita akan mendapatkan kesehatan paripurna, sehat secara fisik, bioenergi, mental, emosional, dan spiritual. Itu harapannya. Karena proses spiritual pun akan menjadi sehat ketika proses mental sehat. Nah, ini tadi berkaitan juga dengan perbincangan kita terkait dengan spiritual, begitu juga kesehatan mental. Sebenarnya kaitannya itu seperti apa, Bun, terkait dengan kesehatan mental dan spiritual seorang manusia? Silakan. Wah, ini Bun. bahasan yang berat nih, Mbak. Karena ini kita harus luruskan sih menurut Audrey ya. Bunda, silakan. Iya, tapi nggak apa-apa ya, bahas. Iya. Pagi-pagi udah bahas yang berat. Gak apa-apa, biar makin semangat, Bun. Oke, kita semangat ya. Iya. Oke, ada dua kondisi ya, kesehatan mental dan kesehatan spiritual. Oke. Ya, itu kita sebagai umat yang beragama paham ya dengan proses itu, tapi seringkali masih terjebak hanya di proses baru mengetahui, tapi belum benar-benar memahami. Gitu, ya kan, karena semua dalam proses berteori ini. Seperti juga kesehatan mental ini. Nah, ini kan baru happening, baru orang ngeh gitu. Oh, ternyata ada ini. Tapi kan mereka sendiri masih kebingungan. Nah, dalam proses hubungannya dengan spiritual, ternyata kalau kita lihat ya secara spiritual, apa sih spiritual? Spiritual adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ya, proses ke arah spiritual Sang Maha Pencipta. Ya, oke lah, kalau di luar ada yang spiritual itu lebih ke huka-huka, tapi kalau saya adalah keterhubungan manusia dengan Tuhannya. Oke. Ya, karena barang siapa mengenal dirinya, maka mereka akan mengenal Tuhan. Nah, dari kata-kata itu saya pun mencari apa maksudnya mengenal diri. Nah, ternyata kita harus mengenal, ini termasuk kesehatan mental itu proses mengenal diri toh. Ya. Oh, saya punya marah, dan di agama manapun diajarkan untuk bersih hati, saling memaafkan. Dan itu kan dengan karakter yang baik, halus budi pekerti, kan ya itu proses sebenarnya saling berhubungan dengan kesehatan spiritualnya. Nah, kalau kesehatan mentalnya aja nggak baik, bagaimana keterhubungannya dengan Tuhan? Iya kan? Tempatnya kotor, energi Tuhan tidak akan mengalir. Tapi dari sini kan akhirnya kita bingung, mana duluan yang harus diselesaikan, kesehatan spiritual dulu atau kesehatan mental dulu. Betul. Nah, disinilah saya paham bahwa kalaupun mereka sudah berupaya untuk secara spiritual terhubung dengan Tuhan supaya baik, tapi mereka punya beban secara mental yang tidak bisa diselesaikan. Itu butuh proses yang lama. Gitu. Maka di sini saya mengambil jalan tengahnya ya. Oke deh. Ayo kita meditasi. Betul. Kita menghadirkan, karena kalau kita katakanlah meditasi berjamaah, itu energi Tuhan akan mengalir lebih banyak. Ya. Apalagi kalau ada yang mampu menurunkan dengan power energi yang cukup tinggi, mampu menurunkan kekuatan Tuhan di tempat tersebut, maka semua orang yang bermeditasi akan mampu menarik atau dialiri energi Tuhan, dan mereka bisa memanfaatkan energi Tuhan ini untuk membersihkan pendaman-pendaman mental tersebut. Ya, itulah yang saya lihat kemudian orang ketika meditasi, saya tuntun mereka menangis, plong, dan akhirnya mereka pun jadi lebih bahagia karena secara energi berubah. Peta energi itu kan setiap orang punya peta energi sendiri-sendiri, dan setiap orang terpetakan sesuai dengan pikirannya, karena energi mengikuti pikiran. Makanya di agama diajarkan, ayo berpikir yang baik, yang positif. Tujuannya untuk itu, supaya tidak kena mental tadi. Karena kalau ketika dia berpikiran buruk, kena mental dia yang akan mempengaruhi kehidupannya. Jadi ya proses berpikir
berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik itu adalah suatu yang membantu kita untuk proses secara mental sehat, secara spiritual akan sehat. Nah, di sini jalan pintas kami di Seoul untuk mengajak masyarakat meditasi akbar bersama, tentunya dengan poin-poin yang ya istilahnya tidak semua, kalau semua dibersihin butuh waktu ya. Panjang ya Bun ya. Jadi apa yang menjadi kebutuhan saat itu kita bersihkan. Kalau mau detail ya itu semua ada di YouTube Bunda Arsanisi di session meditasi soul reflection. Oke, nah ini langsung ada banyak banget sebenarnya pertanyaan nih Bunda ya. Ada sapaan juga, kayaknya Audrey nggak bisa bacakan satu persatu, tapi Audrey pilih kali ya beberapa yang cukup menarik gitu. Kali ini Audrey akan bacakan dari dari Neni Sadianti ya. Tadi disampaikan nih Bun, untuk mewujudkan kesehatan mental yang baik dan bersih bisa dilakukan dengan meditasi soul reflection dan perkembangannya bisa diukur juga dengan soul matter. Nah, ini kalau kayak kita orang-orang awam bisa nggak sih pelajarinnya atau ada skill khususnya kah Bunda? Silakan Bunda. Iya, memang untuk sampai tahapan bisa mengukur, tentu mereka harus mengikuti tahapan untuk proses belajar. Tahapan yang pertama kita ada kelas online ya untuk langkah awal mengenal jati diri. Dan kemudian lanjut ke 4 aspek, karena kita akan mengukurkan apa yang menjadi takdir mereka secara soul matter dari sisi kesehatan, 4 aspek kesehatan, hubungan, kemakmuran, dan spiritual. Sebenarnya setiap orang kan punya takdir, ya. Takdirnya itu kan beda-beda. Ada mungkin dia takdir kesehatannya buruk, dia takdir kemakmurannya buruk, kan beda-beda. Jadi disitulah pengukuran soul matter. Jadi kita bisa tahu, oh pantas saya nggak sehat karena takdir nilai saya jelek di kesehatan. Berarti kita harus siap nih mengubah supaya kesehatan kita bisa menjadi lebih baik. Ada upaya. Nah, upaya apa yang dilakukan itu ada di workshop soul matter selama 3 hari. Nah, disitulah diajarkan tadi bagaimana merasakan mengukur, kemudian hukum-hukum yang bekerja, hukum alam ini, hukum energi, sehingga kita paham, oh ternyata hidup kita itu dari proses bekerjanya hukum energi itu. Dan di situ pun diberikan cara, metode untuk pembersihan dari 5 dimensi tubuh. Terus kita tahu, oh tubuh mental saya nih kotor nih, baru datang dari suatu tempat, mungkin ke pemakaman. Oh ternyata kesedihan numpuk di tubuh energi saya karena di makam sedih kan gitu, kita kan terkontaminasi. Jadi kita bisa membersihkan diri. Atau mungkin bosnya lagi marah-marah nih. Betul. Sering ya, ini pasti budak korporat ya. Ngerasa relate ya. Harus habis dimarahin bos pulang dibawa ke rumah. Peluk anak. Nah, karena anak kita ikut ketularan energi tersebut. Jadi kenapa ya kita harus mulai aware rasanya saat ini dengan dunia yang penuh segala macam ini, untuk berkesadaran dengan tubuh energi, sehingga dimanapun kita berada, apapun kondisinya, kita tetap bisa bersih secara mental ya dan emosional, kita terus berkesadaran dan tentu dapat terus meradiasikan cinta kepada banyak orang. Karena energi ini menular nggak sih Bu? Iya, menular benar, ya. menular. Jadi ya salah satu aja nih kalau ada orang yang energinya buruk mungkin ya. Orang kita berdekatan aja sudah nggak enak feelnya ya. Feelnya udah nggak enak betul. gitu. Tapi ketika kita berhubungan dengan orang yang punya vibrasi energi yang bagus, orang tuh rasanya nyaman gitu. Itu tandanya seperti itu. Belum lagi proses energi juga berhubungan dengan kemakmuran. Betul, setuju. Semakin bersih energinya seseorang, kemakmurannya semakin lancar baik. juga biasanya ya. Biasanya begitu. Jadi ini banyak sekali lini kehidupan yang tersentuh ya, kalau kita bisa menyelesaikan satu poin terkait dengan energi dan juga pastinya meditasi soul matter ini. Nah, ini juga tadi ada yang berkomentar dari Pak Bayu Puspanugraha.
wow, membayangkan sekian banyak ibu hamil bisa melepas stresnya dengan senam dan meditasi, bisa kebayang gimana kualitas bayi yang terlahir ya. Iya, Betul, ini betul. Dan saya sudah dapat feedback ya, kan istilahnya udah ibu-ibu 24 tahun tuh, Bun. Ada ini nggak banyak cerita. feedbacknya? Oke. Iya, banyak cerita yang orang saya kan sudah lupa ya. Iya, udah Ya, cukup lama ya Bun udah ya. lama Aha. tiba-tiba saya udah dipeluk sama ibu-ibu. Aduh Bun, Oke. terima kasih loh. Kan berkat saya ikut senam Yopita. Mhm. Oh, itu waktu itu ribuan loh. Iya, saya bilang gitu. Terus gimana anak? Wah, dia happy banget sampai sekarang tuh Oke. kok baik banget karakternya. Ya, makanya semua berawal ketika berada di dalam kandungan Kandungan. itu. Oke. Dan juga mungkin Audrey lanjut lagi terkait dengan soulmater gitu ya. Mungkin Bunda pun tidak hanya membuka kelas, membuat konten, tapi juga nulis buku nih teman-teman. Aku tadi langsung di challenge karena katanya ini buku ajaib gitu ya. Buka salah satu yang ternyata menjadi apa ya, attract energinya Audrey gitu ya. Ini berisi tentang apa di quotes kah atau Kalau apa itu Bun? renungan harian saya. Renungan harian. Ya, Oke. biasa kan setiap pagi saya meditasi. Waktu itu saya selama 3 bulan saya meniatkan saya harus menulis renungan itu. Mhm. Dan saya menuliskan, saya share di waktu itu di Facebook. Oke. Terus reaksinya banyak. Cukup tinggi. Kok enggak tulis? Akhirnya saya Oke. tulis dan dicetak di Gramedia. Mhm. Waktu itu saya nggak berpikir bahwa buku itu akan menginspirasi banyak orang, Iya. tetapi pihak Gramedia Mhm. waktu itu ada Pak Suartono, wah ini bukunya ajaib. Loh kenapa Pak? Saya Oke. bilang sih gitu. Iya, ternyata membaca buku ini lebih baik acak Bunda gitu. Oh, Ternyata oke. kalau dibuka acak selalu pas. Saya sudah coba ke yang waktu itu percetakan itu di Betul. Gramedia. Yang lain-lain juga merasakan juga seperti itu. Aha. Akhirnya ditandai dengan buku ajaib Iya. gitu dari Pak Suartono, dan ketika ternyata laris ya, bestseller, terus akhirnya ada pameran di Frankfurt, Oke, buku ini pun ikut ya. juga. Oke. Jadi ini bisa menjadi apa ya, daily soul reflection juga nih small Iya. listeners. Kalau Anda misalnya tertarik juga mendapatkan buku ini, Anda bisa langsung saja hubungi 0812 8866 1138. Sekali lagi 0812 8866 1138 atas nama Hani. Siapa tahu ya bisa menjadi pengingat ataupun reminder sehari-hari. Karena tadi Audrey buka pas juga ternyata ya. Bisa juga Itu untuk ada. kado teman. Iya betul. Kejutan. Kejutan ya. Jadi temennya juga bisa lebih apa ya, merefleksikan lagi kehidupan. Nah, kita balik lagi ke topik hari ini terkait dengan meditasi dan soul reflection gitu ya. Dan ini menarik gitu menjadi perbincangan kita pagi hari ini karena bisa dilihat dari respon yang sangat-sangat ramai pagi hari ini. Terima kasih banyak small listeners, tapi sepertinya nggak bisa kita bacakan semuanya ya Bun ya. Jadi Iya. mungkin teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut juga bisa update di sosial medianya Bunda Arsaningsih. Silakan bisa ke Instagram, di follow dulu karena banyak konten-konten yang bisa Anda ikuti, yaitu di @arsaningsih. TikToknya juga sama di @arsaningsih. Di YouTube channelnya juga ada. Silakan Anda bisa subscribe dan juga like serta tonton video-videonya di Bunda Arsaningsih, begitu juga di Facebook di Bunda Arsaningsih. Dan sebelum kita ke poin-poin yang menarik juga terkait dengan meditasi, begitu juga perilisan energi-energi yang kurang baik, ada event terdekat juga yang menarik gitu ya. Karena kan kita tinggal di Indonesia, sebagai warga Indonesia kita juga harus tahu nih kayaknya energi Indonesia itu seperti apa sih gitu ya. Karma-karma Indonesia seperti apa? Ada event Bedah Karma Indonesia. Boleh dijelasin nggak Bunda? Ini sebenarnya seperti apa bedah karma nih? Iya, Silakan Bun. kali ini sebenarnya bedah karma ini sudah kita lalui dari beberapa kota, Oke. Denpasar, Jogja, Surabaya, Mhm. Bandung Yes. terakhir itu dengan masing-masing sekitar 800 orang Wow. ya. Di Denpasar 1000-an. Mhm. Kemudian kali ini di Jakarta kita menyiapkan 2.500 seat Wow, ya. oke. Dan sampai saat ini sudah 1.000 hampir 200 Mhm. orang yang mendaftar. Oke. Jadi kalau yang mau ikutan tolong cepat buruan. Betul, buruan deh ya. Ya karena Aha. ini ini meditasi akbar kita Oke. yang terbesar mungkin ya, mudah-mudahan dihadiri
banyak orang karena kita akan bedah karma Indonesia. Jadi istilahnya sama seperti kita punya mental health. Yes. Ya. Maka Indonesia sebagai entitas yang besar punya juga radiasi-radiasi mental yang tentu kurang baik. Ya, betul. Apalagi era pandemi, ya, apalagi ya banyaklah secara sosial maupun perekonomian ataupun secara pemerintahan tentu akan menimbulkan dampak-dampak rasa yang muncul dari masyarakat Indonesia. Apalagi ada isu yang cukup gede ya, megatrust gitu. Ya. Ternyata itu membuat orang takut. Takut, yes. Nah, kebenarannya itu seperti apa? Ya. Dan otomatis kita akan mencari solusi dong. Jangan cuma pasrah bongkoan Takut-takut aja takut-takut ya, aja. betul. Harus ada solusi. Jadi saya mengimbau banyak mari Bapak Ibu yang menjadi warga Indonesia yang cinta dengan Indonesia. Dalam kondisi meditasi akbar ini tentu energi Tuhan akan turun lebih banyak karena setiap orang kan punya saluran energi Tuhan, dan kita bisa fokuskan untuk Indonesia, menata Indonesia lebih baik, menyehatkan Indonesia dari karma-karma Indonesia ya, dari istilahnya kejadian-kejadian yang tentu masa lalu, bahkan hingga saat ini kita terbelenggu dengan energi itu. Sehingga mau bertumbuh ketarik lagi. Ya, sulit karena ya. kita negara dijajah lagi. Betul. Terus saja kan akhirnya bolak-balik. Iya. Maka ide dari proses bedah karma Indonesia adalah membersihkan Indonesia dari energi-energi negatif tersebut dengan harapan ya setelah ini terjadi perubahan Indonesia menjadi bangsa yang besar ya, merupakan zaman keemasan untuk Indonesia, sehingga anak keturunan kita menjadi lebih tenang, damai ya dalam proses di Indonesia. Tapi tidak hanya untuk Indonesia, tentu itu dengan hukumnya tabur tuai kan kita menanam untuk Indonesia, kita juga akan menuai untuk kesehatan mental diri kita. Karena saya juga akan menuntun Bapak Ibu semua untuk membersihkan kesehatan mental-mental negatif yang masih kita miliki. Itu. Jadi tahapannya nanti kita bersih dulu secara mental, karena dengan proses mental yang baik, proses energi Tuhan akan mengalir lebih besar. Baru setelah itu kita pelayanan untuk Indonesia. Oke. Jadi kalau Anda tertarik juga small listeners untuk mengikuti event Bedah Karma Indonesia, silakan Anda bisa langsung saja mendaftarkan diri di bedahkarma.com ya Bunda ya. Dan acaranya gratis, Anda bisa langsung daftarkan diri. Begitu juga eventnya akan ada di tanggal 14 Desember 2024 jam 2 siang di JCC Senayan. Jadi menarik sekali untuk kita sama-sama ya bersihkan energi yang buruk gitu ya, ataupun yang kurang baik untuk Indonesia yang lebih baik, karena ini tempat tinggal kita bersama ya Bunda ya. Kita harus bertanggung jawab untuk Indonesia. Setuju. Sekali lagi di bedahkarma.com. Dan juga berkaitan dengan proses melepas energi-energi negatif dan juga pastinya memperbaiki gangguan-gangguan mental yang mengganggu, membelenggu gitu ya Bunda ya. Apakah proses meditasi ini harus dilakukan dengan rutin gitu sehingga akhirnya terbangun nih ya bagaimana kebiasaan ataupun justru jadi sebuah karakter atau seperti apa nih kita bisa membedakan ataupun membawa energi-energi yang positif ke orang-orang banyak? Iya, memang ini kalau bisa diusahakan secara rutin ya, rutin. Makanya kenapa meditasi soul reflection kita secara online setiap hari Rebu. Paling enggak dalam satu hari, dalam satu minggu itu kita sempat ngecas energi kita. Iya. Kadang-kadang dalam menjalani satu minggu itu sudah lowbat gitu. Iya, nggak kuat HP aja perlu dicas. Apalagi kita perlu ngecas energi, dan itu dilakukan kalau kita katakanlah bersama-sama ya, berjamaah, itu energinya jauh lebih kuat. Jadi di sini saya sarankan juga untuk maintenance, karena kan kenapa dalam satu minggu misalkan kadang-kala kan kita udah ruwet lagi, ya, energinya udah buruk lagi, jadi kita perlu recharge lagi, dan kalau bisa lagi lakukan setiap hari. Setiap hari, Ya. oke. Biasanya sih teman-teman yang sudah bergabung di Soul, mereka melakukan setiap
hari di pagi hari, karena kan tentu mood satu hari itu tergantung di pagi hari. Setuju, di jalan macet-macetan tuh mempengaruhi satu hari, Bun. Iya betul. Aha. Jadi di rumah itu sudah ditata dulu, Iya. secara energinya bagus, terus sudah memvisualisasikan jalannya baik, nanti sampai kantor semua lancar semua. Kan semua butuh energi mengikuti pikiran. Jadi kita menciptakan dalam satu hari yang indah di pagi hari, maka hari itu akan sesuai dengan apa yang kita lakukan di meditasi pagi itu. Yes. Disitulah kita menata hidup kita lebih baik. Oke. Dan untuk teman-teman yang mungkin ingin bergabung ke komunitas Soulmatter gitu ya, itu gimana caranya, Bunda? Mungkin banyak yang ini kayaknya saya harus mulai meditasi nih, kayaknya moodnya juga ups and down setiap harinya gitu ya, perlu dikontrol. Sebenarnya kan kita sudah bagikan ya di YouTube. Untuk Bunda Arsanisi di sana banyak untuk session meditasinya, bisa dipilih aja kapan saja bisa dilakukan. Tapi kalau ingin yang bersama-sama seluruh Indonesia bahkan dari luar negeri juga mengikuti, power energinya juga akan lebih kuat, itu di hari Rabu jam 6:30 WIB. Tapi kalau sedangkan untuk pembelajaran pengen kepoin saya di proses energinya, terus silahkan ada di pembelajaran yang ada di YouTube. Biasanya mereka tertarik melihat dulu pembelajaran di YouTube. Nanti kalau sudah merasa klik, baru mereka cari jadwal untuk mengikuti kelas-kelas di Soul. Yes, gitu. Jadi update-update-nya juga bisa dicek di sosial media Bunda ya. Di Instagram. Yes, di @arsaningsih seperti itu. Kalau misalnya pengen tahu juga terkait dengan Soul, bisa buka websitenya juga ya Bunda ya, di soul.co.id. Di situ mungkin ada pemahaman basic juga terkait dengan energi itu seperti apa yang harus dilakukan ketika stres dan lain sebagainya. Karena mungkin pemahaman orang terkait dengan energi juga masih belum sama levelnya ya Bunda ya. Betul. Jadi kita perlu memberi ruang untuk kita belajar. Yes. Ya. Nah, sayang kalau kita tidak memanfaatkan waktu untuk mengenal diri, karena ini kan prosesnya mengenal diri. Karena saya pegang sekali, barang siapa mengenal dirinya, mereka mengenal Tuhan. Ya tentu dari mengenal diri itu mengenali mental health-nya sendiri dulu, karakternya. Karena dengan energi Tuhan yang begitu halus, untuk bisa secitra dengan Tuhan, kita perlu memperhalus diri kita sesuai dengan energi Tuhan. Barulah kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Oke, wah ini kayaknya sudah sangat merangkumkan perbincangan kita pada pagi hari ini. Jadi catatan yang menarik semua listeners, bahwa penting sekali untuk kita mengenali diri kita dan juga mengenali energi-energi kita seperti apa. Karena ini sangat-sangat berkaitan dengan kualitas hidup kita ke depan, kualitas hidup orang-orang di sekitar kita, bahkan juga negara kita juga ternyata punya kaitan yang sangat kuat. Jadi untuk Anda yang ingin tahu lebih lanjut terkait dengan energi, meditasi, dan juga pastinya proses perilisan gangguan-gangguan mental yang ada dalam hidup kita, jangan lupa untuk follow Instagram dan juga TikTok di @arsaningsih, YouTube dan juga Facebook di Bunda Arsaningsih. Dan terima kasih banyak Bunda. Terima kasih. Nggak hanya semua listeners yang belajar, tapi juga Audrey jadi belajar banyak banget pagi hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua listeners untuk bisa lebih dalam lagi dan terus mengenali diri kita masing-masing. Kami pamit, sampai jumpa dan sukses untuk Anda.